Perbincangan kita di sesi wawancara dengan beberapa topik yang sudah kami siapkan. Topik pertama kita terkait dengan kesiapan PT Pelni ya jelang hari libur Lebaran. Nah, arus libur Lebaran ini merupakan momen penting bagi masyarakat Indonesia, termasuk di provinsi NTT ya, khususnya di kota Ende ya, Kabupaten Ende, di mana mobilitas penduduk ini meningkat. Dan sebagai penyedia layanan transportasi laut, PT Pelni Cabang Ende tentunya memiliki peran strategis gitu ya untuk memastikan kelancaran perjalanan bagi para pemudik. Nah, untuk mengetahui sejauh mana kesiapan dari PT Pelni jelang hari libur Lebaran ini, kami sudah terhubung melalui sambungan telepon bersama dengan Kepala Cabang PT Pelni Ende, Ade Dinar Nugroho Pamungkas. Selamat pagi Pak Ade. Selamat pagi Pak Bison. Iya, apa kabar Pak Ade? Kabar baik. Kabar baik ya. Pak Ade puasa ya? Insya Allah puasa Pak. Alhamdulillah puasa. Oke, semoga lancar puasanya hari ini Pak Ade ya. Ya, Pak Ade, bagaimana nih kesiapan dari PT Pelni Ende sejauh ini dalam menghadapi arus mudik Lebaran yang tinggal beberapa minggu ke depan nih Pak Ade? Ya, kesiapan kami dalam menghadapi Lebaran tahun ini, kami sudah membuka penjualan H-30. Gitu, Pak. Oke, baik. Pak Ade, mohon maaf ini suaranya agak kurang jelas ya, bisa bergeser sedikit mencari tempat yang agak lebih pas begitu Pak Ade ya? Coba. Sudah Pak, sudah jelas? Halo? Sudah jelas Pak? Oke, baik. Coba ulang lagi tadi Pak Ade, bagaimana sejauh ini kesiapannya Pak Ade? Ya, kesiapan kami dalam menghadapi arus mudik Lebaran tahun ini, kami sudah mulai membuka penjualan tiket H-30. Oke. Ini sudah dimulai sejak kapan pembukaan penjualan tiketnya Pak? Dari awal Maret kita sudah buka. Seperti itu. Oke. Ada perbedaan khusus penjualan tiketnya dengan bulan-bulan lainnya atau di hari-hari biasanya begitu Pak Ade? Kalau untuk perbedaan sih enggak Pak. Kami memang sudah membuka untuk channel penjualan itu dari jauh-jauh hari, yaitu di H-30 Pak. Baik. Dan apa saja yang jadi faktor utama yang menjadi perhatian dari PT Pelni dalam menyelenggarakan layanan mudik yang aman begitu bagi masyarakat Pak Ade? Nah, faktor utama yang jadi perhatian kami yaitu faktor keselamatan dan pengalaman yang menyenangkan Pak, untuk para penumpang yang akan mudik. Oke, baik. Keselamatan dan pengalaman yang menyenangkan ya. Ini konkretnya seperti apa nih? Kalau keselamatan mungkin terkait dengan apa saja yang disiapkan, kemudian untuk pengalaman yang menyenangkan ini apa saja nih yang disiapkan oleh PT Pelni Pak Ade? Kalau dari kami untuk keselamatan, yang pasti dari alat-alat keselamatan Pak. Jadi kita untuk menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan dalam perjalanan pelayaran. Terus untuk pelayanannya kami ada kabin ekonomi untuk pelayanan, terus ada tempat ibadah, poliklinik, ruang informasi, serta untuk yang fasilitas komersial itu ada minimarket, restoran, jasa apa gitu. Oke, jadi sehingga masyarakat ini bisa menikmati berbagai fasilitas yang disiapkan di sana. Serasa di darat gitu ya Pak Ade ya? Iya betul Bang. Oke, baik. Pak Ade, prediksinya nih apakah akan ada lonjakan penumpang begitu yang akan terjadi di libur Lebaran kali ini Pak Ade dari PT Pelni sendiri? Kalau untuk lonjakan penumpang kami memprediksikannya di akhir Maret Pak. Yaitu di sekitar tanggal 27 sama 31 Maret, di mana di tanggal 27 itu kami ada pelayaran menuju Kupang.
Hmm. Dan di tanggal 31-nya itu kami juga ada pelayaran KM Awu dengan tujuan Waingapu, Bima, Benoa, Surabaya, Kunai. Baik. Jadi pas mendekati hari hanya, Pak. Jadi ada armada-armada begitu yang disiapkan untuk mengantisipasi lonjakan penumpang yang akan diperkirakan terjadi begitu Pak Ade? Iya betul Pak. Ada beberapa armada nih yang disiapkan untuk ke pelayaran ke ND sendiri Pak Ade? Kalau untuk angkutan lebaran tahun ini kami ada 3, yaitu kapal Awu, kapal Wilis, dan kapal sabit Nusantara 90. Ini kapal-kapal ini memang sebelumnya memang sudah rutin ya berlayar ke ND begitu? Sudah rutin Pak. Itu kapal yang reguler melayani masyarakat ND. Baik. Dan nantinya Pak Ade untuk memastikan ketersediaan tiket begitu bagi semua penumpang tanpa terjadinya over capacity itu seperti apa strategi yang dilakukan nanti? Nah, untuk strategi kami sudah menghitung tren kenaikan penumpang di tahun-tahun sebelumnya, Pak. Dari situ kami mengajukan penambahan kapasitas seat sesuai dengan prosedur dari Kementerian Perhubungan berupa dispensasi jumlah penumpang dengan syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat itu kami harus menyediakan alat keselamatan penumpang di atas kapal berupa life jacket dan ILR sesuai dengan jumlah penumpang yang mendapatkan dispensasi. Oke. Tren penumpangnya sendiri Pak Adi seperti apa nih dari tahun ke tahun? Ini terus mengalami peningkatan atau bagaimana? Kalau untuk peningkatan, karena ini terbagi sih Pak ya dengan kota lain, karena kami tidak hanya di ND saja, tapi juga ada dari Maumere dan Larantuka. Itu Pak. Jadi kalau untuk trennya dari tahun ke tahun kami di ND itu total pemudik yang naik dari ND itu sejumlah 4.500. Oke. Ini tiap tahun hampir di angka yang sama begitu ya, ketika libur Lebaran ya. Masih. Betul. Baik. Dan untuk Lebaran 2025 ini tidak ada formula khusus begitu yang disiapkan oleh PT Pelni cabang ND Pak Adi? Formula khusus sama sih Pak, sama seperti yang tahun lalu Pak. Baik. Gitu. Untuk pembelian tiketnya sendiri secara resmi begitu, di mana masyarakat bisa memperolehnya agar terhindar begitu dari penipuan atau praktik calo begitu, Pak Adi? Nah, kalau dari kami terdapat channel pembelian tiket Pak yang resmi, itu bisa langsung datang ke loket kantor cabang, website Pelni, kontak center, BCA Mobile, Livin dari Bank Mandiri, BNI Agent 46, Agent Briling, Indomaret, Alfamidi, Alfamart, dan Omnimart. Gitu Pak. Oke. Jadi ini di tempat-tempat atau agen-agen yang resmi begitu ya? Betul, resmi. Kalau praktik calo sendiri ini di ND sendiri sejauh ini seperti apa Pak Adi? Sejauh ini kalau kami melihat tidak ada sih Pak. Karena kami mengarahkan dan mengedukasi masyarakat untuk membeli melalui Pelni Mobile. Oke. Jadi sebenarnya kita mengarahkan penumpang itu untuk tidak perlu datang ke kantor untuk menghemat ongkos mereka ya ke kantor dan menghemat waktu. Mereka bisa mengakses untuk pembelian tiket itu dimanapun. Oke, baik. Pak Adi terakhir silakan nih himbauannya untuk masyarakat di wilayah Kota ND atau di Pulau Flores secara umumnya yang nanti akan menggunakan jasa dari PT Pelni begitu Pak Adi. Ya, baik. Kepada masyarakat calon penumpang di sekitar Kota ND agar merencanakan perjalanannya dengan membeli tiket jauh-jauh hari
melalui aplikasi digital Pelni Mobile, website maupun perbankan dan jaringan minimarket yang sudah bekerja sama dengan PT Pelni. Tiket dapat dipesan 30 hari sebelum keberangkatan kapal, dan hindari pembelian tiket melalui calo dan sosial media. Seperti itu, Pak. Oke, ini masih marak terjadi ya? Masih banyak terjadi. Kita tetap yang edukasi masyarakat untuk melakukan pembelian itu jangan melalui medsos, Oke. tapi langsung melalui aplikasi Pelni. Baik. Ada diskon harga begitu juga yang disiapkan begitu Pak Adi? Atau normal? Kalau untuk diskon kita nggak ada, Pak. Kita normal dan kita tidak mengalami kenaikan harga. Oke. Stabil ya? Stabil, Pak. Oke, baik. Pak Adi, terima kasih waktunya untuk Pro 1 RRIND pagi ini. Selamat kembali melanjutkan aktivitasnya Pak Adi. Selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Pendengar, baru saja bersama kami Kepala Cabang PT Pelni ND ya, Ade Dinar Nugroho Pamungkas yang menyampaikan tadi kesiapan PT Pelni menjelang libur Lebaran tahun 2025. Ya, jadi prediksinya ini penumpangnya tidak jauh berbeda begitu dengan tahun lalu, dan persiapan juga sudah dilakukan begitu, baik itu dari segi armada, kemudian dari segi pembelian tiket dan lain sebagainya. Diharapkan melalui agen resmi begitu ya pembelian tiketnya, jangan sampai nanti Anda melakukan pembelian melalui media sosial dan lain sebagainya, karena dikhawatirkan terjadi penipuan begitu. Jadi untuk Anda yang ingin menggunakan jasa pelayanan dari PT Pelni ya, bisa langsung ke kantor Pelni atau melalui aplikasi Pelni Mobile ya, untuk Anda yang ingin mendapatkan tiketnya pendengar. Kami masih akan hadirkan sesi-sesi wawancara dengan topik-topik lainnya, tetap di Florata Pagi ini Pro 1 RRIND, kanal informasi dan inspirasi.